warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita mulai ceramah ilmiah kebudayaan. Ini sakral sekali, jadi saya meminta semua audiens untuk men-silent HP saat ini juga, dan pintu belakang segera ditutup untuk memastikan tidak ada satupun yang keluar dari ruangan, kecuali Pak Rektor mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam Institut Transvaluasi. Ini tahun ketiga kita sudah menghadirkan banyak ahli di dalam forum yang bersahaja ini, dan tahun ketiga, di awal tahun kita sudah merancang tema besar kita. Tema besar kita sesungguhnya adalah menggugat narasi-narasi besar Islam Jawa. Kita menghadirkan banyak ahli untuk tidak sekedar membicarakan para Indonesianis yang menstudi Islam Jawa, tetapi juga menghadirkan ahli sebagai upaya untuk merevisi, menunda, atau menafsirkan ulang apa yang sudah diwariskan oleh para Indonesianis itu. Nah, di tengah perjalanan tema besar itu harus kita daur ulang sedemikian rupa. Kita menyesuaikan dengan keahlian para narasumber yang kita undang, dan kita sangat beruntung karena di tengah-tengah kita sudah hadir dua ilmuwan besar di Indonesia, yang satu dari UIN Banten dan yang satu dari IAIN Surakarta, IAIN Solo. Dua orang ini telah menahbiskan dirinya sebagai yang memiliki concern pada isu-isu lokalitas, terutama terkait dengan kajian manuskrip dan subkultur di Jawa. Saya langsung mengundang, yang pertama saya undang narasumber keren kita, Mas Yanuar Pribadi. Tepuk tangan untuk beliau. Monggo Mas. Yang kedua saya mengundang narasumber kita yang 10 tahun terakhir menahbiskan dirinya sebagai ahli manuskrip. Saking intensnya beliau belajar manuskrip dan mengkajinya, sampai dirinya itu sudah menyerupai manuskrip. Dr. Islah Gusmian, kita sambut dengan meriah. Jadi karena ini dua agenda Institut Transvaluasi yang ditumpuk jadi satu karena berbagai alasan. Nah, di awal saya akan terutama mengingatkan bahwa prinsip dalam Institut Transvaluasi adalah ceramah. Karena itu kita memohon para narasumber untuk berada di podium selama proses memberikan materi. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak akan keluar dari tema besar kita tentang menggugat narasi-narasi besar Islam Jawa. Kita sangat berharap pada Mas Islah Gusmian untuk memaparkan temuan-temuan beliau yang sudah 10 tahun menstudi manuskrip Jawa, terutama dalam upaya menunda, mengkritik, menanggalkan dan merevisi apa yang gagal dibaca oleh para Indonesianis. 2 hari ini kita punya kesempatan banyak ngobrol dengan beliau bahwa Jawa tetap saja merupakan suatu area besar yang tidak sepenuhnya berhasil dibaca oleh para Indonesianis Barat karena mereka tidak punya kesadaran sebagai insider. Semangat kajian manuskrip, semangat kajian filologi yang dikembangkan oleh Mas Islah Gusmian justru dalam rangka membangun suatu kesadaran tafsir yang berbasis pada domain insider. Dengan sangat lantang Mas Islah misalnya menyatakan bahwa seluruh kekayaan intelektual manuskrip kita itu adalah milik kita, dan pada akhirnya kitalah orang yang secara otoritatif memiliki kemampuan lebih untuk menafsirkan dengan cara pandang pemilik insider. Tentu saja dalam konteks kosmopolitanisme ilmu, hal ini tentu saja bisa dipertanyakan. Tetapi kita tahu bahwa sejarah ilmu itu juga merupakan sejarah hegemoni, dan karena itu upaya-upaya kajian berikutnya harus sudah merupakan suatu counter hegemoni terhadap tradisi keilmuan Barat. Karena itu di sesi awal ini kita akan menyimak, kita akan mengikuti, kita akan membangun suatu pemahaman baru tentang bagaimana mendekati manuskrip-manuskrip Islam Nusantara
yang begitu kaya dengan cara yang pandang yang berbeda dengan cara pandang mainstream yang dikembangkan oleh para Indonesianis Barat. Saya kira untuk sesi awal saya akan mempersilahkan Mas Islah Gusmian untuk membantu kita membangun pemahaman lebih baik tentang manuskrip Islam Jawa. Nah, di sesi kedua juga masih dalam konteks menggugat narasi-narasi besar Islam Jawa, Mas Yanuar pribadi yang telah menghabiskan waktu lama sekali di Universitas Leiden, kita semua bermimpi bisa kuliah di sana. Begitu, semoga peneliti-peneliti IJIR pada akhirnya akan kuliah di universitas yang berwibawa itu, akan membantu kita untuk memahami bagaimana bagaimana budaya Jawa dalam satu subkultur yang lebih spesifik. Bagaimana pengaruh dan identitas Jawa menjadi bagian penting dari suatu subkultur. Nah, karena kajian Mas Yanuar adalah Madura, maka kita akan melihat bagaimana subkultur, bagaimana identitas dan budaya Jawa itu membentuk satu subkultur baru yang terus-menerus berkorespondensi, Jawa dan Madura. Tentu semangatnya sekali lagi adalah upaya melakukan counter hegemoni terhadap seluruh pengetahuan atau narasi besar Islam Jawa yang sudah terlanjur mapan dan dimapankan. Oke, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, tanpa bermaksud memperpanjang pengantar ini, saya kira sudah saatnya kita akan menyimak ceramah yang sudah disiapkan oleh Mas Islah Gusmian tentang manuskrip Islam Jawa, tepatnya identitas Islam Jawa dalam manuskrip Nusantara. Waktu sepenuh-penuhnya kami persilakan pada Mas Islah Gusmian. Tepuk tangan menyambut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, harus saya panggil Pak ini. Iya. Kalau Rektor itu jabatan, kalau Pak itu penghormatan. Pak Maftuhin, Profesor, sudah profesor belum ini? Harus. Yang saya banggakan juga kawan-kawan semuanya di IAIN Tulungagung, Mas Firdaus, Mas Yanuar, dan semuanya yang ada di forum kali ini. Sungguh saya berbahagia bisa hadir, nggak tanggung-tanggung 3 hari saya nginep di sini itu. Ya. Jadi jauh anak, jauh istri gitu. Jadi saya sangat bangga sekali, dan saya jadi tidak enak kalau tadi disebut mentahbiskan diri sebagai orang yang sudah berkecimpung di dalam studi-studi tentang naskah. Saya hanya melakukan sesuatu yang tidak banyak dilakukan orang, itu yang pertama. Ya, jadi kemarin saya seharian penuh ada kursus filologi, saya katakan ke kawan-kawan, saya ingin menularkan virus ini. Kenapa? Tidak banyak orang suka filologi. Padahal kalau kita ingin tahu tentang sejarah kebudayaan kita, salah satu sumber penting adalah manuskrip. Kita bisa merevisi sebuah narasi besar sejarah kebudayaan, salah satunya lewat manuskrip. Yang kedua, kita bisa melihat dalam konteks arkeologi. Saya kira tadi soal keong yang besar itu temuan-temuan arkeologi itu bisa menyumbangkan hal penting saya kira di dalam konteks merekonstruksi narasi besar tentang keakuan kita sendiri. Ya, pada saat ketika banyak orang dalam studi-studi tentang Indonesia atau Jawa secara khusus, kita ini sering merujuk kepada orang di luar yang mendefinisikan tentang diri kita sendiri. Itu yang saya tidak suka. Yang paling tahu tentang diri kita sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Bukan berarti saya menafikan bahwa kajian-kajian yang dilakukan oleh orang Indonesianis yang di luar dari yang sudah dilakukan oleh beberapa para peneliti itu tidak baik. Tetapi mari kita melihat kebudayaan kita, tradisi kita, kekayaan kita dengan cara pandang di mana kebudayaan itu lahir, di mana tradisi itu tumbuh, di mana sebuah seni diciptakan,
dan di mana sebuah keyakinan ditanamkan. Kalau tidak seperti itu, saya kira kita akan gagal menemukan substansi. Itu yang ingin sesungguhnya saya lakukan. 10 tahun saya memang agak pusing juga melihat Islam dan Jawa. Islam dan Jawa bagi saya sebuah kerumitan yang sungguh sangat rumit. Saya sebetulnya ingin memutar satu lagu saja. Lagu ini lagu yang saya kira populer, ditulis oleh orang-orang yang zaman kekinian, tetapi merefleksikan tentang identitas corak kekayaan Jawa. Ya karena kita dengar aja lah. Ini yang penting kita dengar aja. Semoga bisa didengarkan nanti. Ya.
Ini sebuah lagu yang saya kira diaransemen dengan sangat khas, unik oleh kawan-kawan hip hop Jogja ya, dengan judul Sedulur. Saya suka lagu ini gara-gara anak saya suka. Ya, anak saya itu penggemar hip hop Jogja itu. Nah, ini lagu termasuk yang terkini ya, termasuk yang terkini lagu ini. Nanti saya akan jelaskan kenapa lagu ini menjadi penting di dalam konteks konstruksi kebudayaan Jawa. Isinya ada di lagu itu semua. Kalau orang Jawa tahu bahasa Jawa tadi itu, semuanya ada kata kuncinya di situ, di lagu itu. Lagu ini bisa videonya bisa diunduh gratis di YouTube. Nah, saya ingin memulai bagaimana kita melihat Islam Jawa dalam konteks manuskrip. Saya ingin menunjukkan bahwa peta penyebaran penulisan skriptorium atau tempat-tempat penyimpanan penulisan manuskrip di Jawa itu sangat beragam. Ada dalam satu konteks manuskrip-manuskrip ditulis oleh orang-orang pesantren. Saya menemukan ada banyak manuskrip misalnya di pesantren Tuban, di Rembang, ada juga di Kediri. Ya, saya kira di Tulungagung sebentar lagi akan dikerjakan oleh kawan-kawan itu. Nanti kita akan lihat bagaimana konstruksi topik, paradigma kalau bahasa sekarang, cara berpikirnya orang-orang pesantren menjelaskan tentang Islam dan Jawa. Yang kedua bisa kita lihat manuskrip yang ditulis di lingkungan keraton dan juga ditulis oleh orang-orang keraton. Misalnya ada serat Wedotomo, ada Wulangreh, ada serat Centini, dan masih banyak lagi. Substansinya Islam. Sayang manuskrip serat-serat semacam itu tidak banyak. Saya mengatakan tidak dibaca, tapi tidak banyak dibaca oleh kawan-kawan di PTKN. Yang ketiga juga ada naskah-naskah yang di luar dari dua komunitas ini, tidak dalam konteks pesantren sebagai pengajaran, bukan juga di keraton, itu ada di konteks-konteks pedalaman. Jadi proses penyebaran Islam ya, yang tidak terjadi dalam keraton tapi di luar dari keraton itu juga ada banyak manuskrip-manuskrip yang itu bicara Islam. Dan yang keempat juga ada banyak manuskrip-manuskrip yang ada di pesisir. Kira-kira peta besarnya semacam itu di Jawa kalau kita mau melihat. Itu punya karakteristik masing-masing. Nah, manuskrip di dalam konteks ini harus kita letakkan sebagai hasil kebudayaan, representasi dari ide, wujud konkret dari sesuatu yang abstrak, gagasan, kemudian ditulis. Kalau kita letakkan di dalam konteks itu, maka manuskrip-manuskrip di Jawa yang berkaitan dengan Islam, bentuknya, isinya juga sangat beragam. Ya, sangat beragam. Misalnya ada yang dekat-dekat di dalam konteks pesantren, misalnya kita temukan kitab-kitab fikih, keimanan, akidah, ada tafsir, ada falak, pengobatan, sejarah, hikayat, banyak sekali. Ya. Dalam konteks bentuknya juga beragam. Ada model mocopat, danding, ada ganjaran, ya, peta, simbol, dan masih banyak lagi. Misalnya kita bisa menemukan ada teks-teks yang itu berbicara tentang doa, tulisannya doa Arab, tapi ada makna gandulnya itu Jawa. Biasanya kalau kita makna gandul itu kan pakai aksara pegon. Ini tidak, makna gandul pakai aksara Honocoroko. Ya, ada itu. Jadi kalau ada naskah ditulis dengan bahasa Jawa itu namanya aksaranya pakai bahasa aksara Arab pakai bahasa Jawa itu namanya pegon. Ya, kemarin waktu kita filologi sudah saya jelaskan. Ada juga selain doa-doa itu juga ada mantra, ya, ada hijab dan lain sebagainya. Dan itu kalau kita lihat itu
itu bicara tentang aku sebagai Jawa dan sekaligus tentang Islam. Dan ini harus dilihat sebetulnya wajah dari manuskripnya. Kalau hanya sekedar saya gambarkan tidak mudah. Kita bisa menemukan juga kisah-kisah para nabi, ya, itu direkonstruksi di dalam narasi-narasi seni. Misalnya ada serat Anbiya, ada serat silsilah Nabi Adam, sampai dihubungkan dengan para penguasa di Jawa. Juga ada serat kisah Nabi Yusuf, ya, kisah Nabi Yusuf. Itu ditulis pakai Hanacaraka. Menariknya, jadi teksnya ditulis pakai Hanacaraka, makna gandulnya pakai pegon, sebaliknya dari yang tadi. Kenapa bisa begitu? Nah, nanti akan saya jelaskan ini. Ada juga teks-teks yang banyak sekali berkaitan tentang tasawuf. Ini tadi saya minta di bawah. Misalnya ini ada teks tasawuf. Pak Rektor tadi tak kasih tahu, tertawa dia. Beliau. Ini teks tasawuf, meskipun ini sudah difotokopi, ya. Bagaimana penggambaran tentang konsep pengetahuan kesadaran seseorang tentang Allah sampai makom tertinggi itu digambarkan dengan apa ini? Farji. Ya. Kenapa begitu nanti saya jelaskan. Oleh karena itu, memahami Jawa, memahami Islam Jawa bagi saya harus dikembalikan kepada kesadaran pandangan dunia, cara berpikir orang Jawa sebagai sebuah kesadaran, bukan orang per orang. Sekali lagi, kalau kita tidak menggunakan cara begitu, kita akan kehilangan kesadaran tentang apa sungguhnya yang diinginkan. Persis seperti kita memahami bahasa, seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Rektor. Orang Madura menyebut kunci itu kondolan. Nah, kata kondolan bagi orang Tulungagung menunjuk penis, ya. Apa? Karena bahasa itu bagian dari produk kebudayaan dan dia bagian dari sesuatu yang disepakati. Orang Madura menyepakatinya begitu, ya sudah. Nah, manuskrip itu representasi dari kebudayaan, itu harus kita kembalikan kepada asal usul di mana manuskrip itu lahir, di mana diciptakan, ditulis dan disebarkan. Dalam konteks spiritual, ya, orang Jawa dalam sekian naskah-naskah yang saya lihat, itu kata kuncinya itu selalu bicara tentang sangkan paraning dumadi, ya. Tentang asal usul. Ini sangat Qur'ani ini. Awake dhewe iki kon ndi to? Ameh nek endi? Nek wis rampung meh ngopo? Nah, ini cara basa sederhana begitu. Sangkan paraning dumadi menjadi sangat esensial di dalam kesadaran orang Jawa. Termasuk tadi digambarkan kenapa Farji. Kita lahir dari sini. Kira-kira begitu gambarnya. Yang kedua, orang Jawa cara berpikirnya itu mitis. Nanti saya jelaskan satu-satu. Yang ketiga, orang Jawa memahami sesuatu dengan atau mengidentifikasi sesuatu itu dengan petung. Petung, dihitung. Dengan sengkalan untuk menyebut konteks-konteks sejarah, memberi penanggalan. Ini kalau tidak menggunakan kesadaran orang Jawa, nggak tahu. Sirno ilang kertaning bumi, goleki no kamus nggak ketemu itu. Karena kamusnya kan sengkalan itu. Sirno itu hilang, kosong. Sirno kan kosong, hilang. Hilang itu hilang juga kosong. Kertaning itu 4, bumi itu 1 karena bumi cuma 1. Ya, saya kira di dalam Al-Quran nggak ada kata al-ardun itu jamak, ya. Ada nggak ya? Coba dicek itu. Ya, maka itu dipakai untuk menyebut satu konteks penyebutan untuk tunggal.
Maka itu yang dipakai untuk sengkalan runtuhnya Majapahit. 0041, dibalik cara membacanya. Begitu. Ini cara orang Jawa, jangan disalahkan, memang cara berpikirnya begitu. Ya. Dicari di tempat di Belanda nggak ada begitu. Gitu loh. Mereka juga orang Jawa ini punya sistem kesadaran tentang memberikan makna siklus pergantian, ya. Maka orang Jawa selalu memberikan tanda terhadap siklus. Menghitung aja diberi makna kok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu ada maknanya semua itu. Ya, 10, 20, 30, 40, 50, kenapa kok 50? Kok enggak 50? Ya, swidak kenapa enggak 60? Nggak pernah bertanya begitu tuh sampean? Wes hilang jawabannya berarti. Iya. Kita sudah kehilangan kesadaran aku tentang Jawa. Tapi kalau sudah 70, 70, loh pitu lagi. Ada apa itu? Itu ada maknanya. Orang Jawa selalu menciptakan simbol di mana makna diciptakan dan diberikan. Itu orang Jawa begitu. Maka dalam sistem siklus itu nanti dia selalu ada doa, ada sedekah. Ini Islam sekali. Terus secara sosial dan budaya tadi yang dalam lagu itu ada yang tidak bisa dibuang dari kesadaran orang Jawa, yaitu paseduluran, guyub, rukun. Itu golek istilahnya Indonesia apa itu? Ya. Dan ini yang kemudian diadopsi di dalam konteks kebudayaan keindonesiaan. Di mana kita bisa melihat, saya mulai lagi dari Sangkan Paraning Dumadi. Ini sebetulnya konsep tentang esensi wujud. Wah, ini sudah ngomong tasawuf itu. Wujud itu apa? Ada itu apa? Sudah filsafat Tuhanan. Ini anak-anak filsafat ini yang bicara. Konsep wadah dan isi. Nanti ini bisa kita temukan di dalam suluk Wujil. Dumun weruh ing urip sejati lir kurungan raga sedaya becik den weruhi manuke rusak yen sirotan weruh hi sira wujil selakune iki iku mangsa dadiya yen sira yen weruh becik ana kang sarira awis mo ing nggon punapa asepi sampun kaca keprawa. Apa maksudnya? Aku yo ora ngerti. Ya. Ini nasihat Sunan Bonang tentang hidup, tentang kesejatian. Ya, dumuruh weruh ing urip sejati. Kowe nek kepengin ngerti urip sing sejati, sing sejati, ya. Kuwi kaya ini loh, tubuh kita ini digambarkan dalam teks tadi yang saya baca itu, ya. Seluruh ini kita ini kan wadah ini. Nah, di dalamnya itu ada isinya. Nah, kita itu seperti sangkar. Kita ini terjebak pada sangkar nih orang ngerti manuki, gitu loh. Nah, kita seringkali kehilangan substansi esensi dari itu. Dan ini bukan hanya ada di Suluk Wujil, masih bisa kita temukan di banyak teks-teks yang lain. Misalnya sampean bisa baca di dalam serat Suluk Linglung, Suluk Syekh Maloyo. Sudah pernah baca? Belum, saya juga belum ya. Ya, Suluk Linglung judulnya wes ngeri, linglung. Orang linglung gak ngerti. Banyak orang, saya kira termasuk saya, kita tidak pernah bisa mendefinisikan siapa kita, mau kemana kita, bagaimana hidup kita. Seringkali kita itu seperti mesin. Tangi turu, turu tangi, tangi turu, begitu aja makan, mekanis itu. Jangan-jangan kita tidak punya kesadaran tentang hidup karena sudah biasa mekanis saja. Ada acara begini datang, duduk, begitu pula, mekanis. Kita tidak punya kesadaran tentang aku. Sehingga kesadaran Sangkan Paraning Dumadi itu kehilangan ruhnya di dalam tubuh kita. Ya. Sehingga kita tidak tahu tentang konsep tentang jagat gede, jagat cilik yang dibangun luar biasa dalam kesadaran kebudayaan orang Jawa. Nanti bicara tentang awal, tentang akhir. Kita ini seringkali memahami kehidupan itu sama dengan kematian. Kalau nggak hidup berarti mati, begitu ya. Padahal Al-Quran sendiri kan nggak begitu. Coba kita cek.
kematian di dalam Al-Quran itu digambarkan dengan apa? Satu, Al-Quran menggambarkan kematian itu dengan kata al-maut. Wah, ini kudu dalil nek ngomong Quran kan. Ayatnya piye? Ayo sing udah hafal-hafal Quran iki. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa itu maut? Cek di terjemahan Kementerian Agama, terjemahnya ya mati. Ya, tapi apa itu mati? Ya. Maut itu terpisah antara jasad dan ruh. Maut. Nanti ayat yang lain, mati di dalam Al-Quran digambarkan dengan kata roji. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Mulih. Nggak ada kata yang indah dalam hidup ini kecuali pulang. Al-Quran menggambarkan kematian dengan kepulangan. Dan itu dibahasakan juga oleh orang Jawa. Sampun wangsul wonten ngarsanipun ingkang murben dumadi. Wah, nek contoh ini gak benak nggon kanca kok didongake mati ya. Si A gitu kan, tabuh tek 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 gitu kan, pulang. Sampun wangsul. Ya. Jadi hidup itu tidak sama kebalikannya, binernya tidak dengan mati. Kenapa? Ternyata masih hidup rohnya. Kan dipanggil itu kan. Al-Quran juga menggambarkan kematian itu dengan ajal. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pakai ajal. Ajal itu kalau saya menerjemahkan sederhana, masa expired. Ya, awal akhir. Kita ini nggak ngerti expired kita ini kapan. Mati nih awake dhewe iki kapan kita nggak ngerti. Kan masa expired kan itu. Itu loh, diretur kalau di toko itu. Besok kita diretur itu jenazahnya itu. Yang dari tanah kembali ke tanah. Oh, no Quran itu. Orang Jawa jelas menggambarkan tentang itu. Maka nanti dari sangkan paraning dumadi dia bicara tentang wadah dan isi yang sejati. Dia memahami tentang jagat cilik, jagat gede, ya makrokosmos, mikrokosmos itu anak-anak filsafat itu. Bicara tentang awal akhir, kemudian mulih. Setelah mulih itu tahu tentang sejatining wujud. Wah, digambarkan oleh orang Jawa. Oh, Islam sekali ya. Ya. Dan kalau kita membaca teks-teks Jawa, ya, bagaimana sangat menghargai tentang nilai-nilai dasar Islam, ya, di dalam membangun kehidupan dan peradaban. Misalnya kita bisa membaca dalam serat ulang reh, ya. Jroning Quran nggonira sayekti nanging tan pilih ingkang nguninga kajaba lawan tuduhe ora kena den awur. Ono sing apal ora iki? Ing satemah nora pinanggih mundak katalanjukan temah sasar susur yen sira ayon waskita sampurnane ing padanira punika sira anggegura. Maksudnya begini, jroning Quran anggono sayekti. Quran ini tempat mencari kebenaran sejati. Karena dia adalah firman Tuhan dari Allah, di situ ada wahyu tentang kebenaran. Loh, ini bukan saya yang bilang ini, ya, Paku Buwono IV dalam Ulang Reh, Raja Surakarta, tahun 1700-an. Beliau bertahta tahun 1788 sampai 1820. Jadi abad 18-an. Ya, kalau kita ingin memahaminya, ya, nanging tan pilih ingkang unika kejaba lawan tuduhe. Jadi kalau kita ingin memahaminya, kita harus mencari petunjuk. Kalau Anda ingin jadi mufasir Al-Quran, harus mencari petunjuk yang punya Al-Quran. Begitu. Maka ini anak-anak IAT saya kira, kalau kita sedang membaca Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu turun untuk kita. Gitu loh. Maka harus ada ilmunya. Man fassarul Quran, kok jadi dalil ini. Man fassarul Quran bi ghairi ilmin. Harus ada ilmunya, diguruke. Ya. Sebab kalau tidak itu bisa sasar. Ini kata Paku Buwono, Islam sekali. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka mencari yang sejati. Gitu loh. Sekarang kan kita ribut, bukan cari yang sejati, tetapi mencari aku yang benar. Ya.
sedang mencari aku yang benar. Ini nanti juga kita temukan di dalam suluk Ujil. Ya. Yang kedua, tadi yang saya katakan, karena orang Jawa itu memahami satu susunan hidup ini dalam memberikan nilai itu menggunakan sanepan yang bentuk mitis, kita seringkali gagal memahami. Termasuk juga Raffles menurut saya gagal di situ. Orang siapa di Banten itu Pak yang nulis tentang sejarah Banten, yang dulu kuliah di Belanda, orang Banten, Husen Jayanegara. Itu karena konstruk cara berpikir modern. Ya, akhirnya apa? Ada narasi-narasi Banten, narasi Jawa direvisi kata dia. Karena caranya memandang keliru menurut saya. Ya, menurut saya. Sebab apa? Orang Jawa itu memberikan nilai, menyampaikan makna itu menggunakan sanepan. Misalnya, ya, ada orang makan di tengah-tengah pintu itu. Le ora mangan kok tengah lawang, ora payu rabi-rabi. Itu dipakai logika mantek nggak ketemu, nggak ada. Duduk di tengah pintu, premis mayor minornya, mayornya tidak laku nikah, nggak ketemu, nggak ada hubungannya itu. Ya, karena memang bukan begitu logikanya. Ya, tidak ada hubungannya. Wong itu cuma cara bagaimana ingin menyampaikan nilai. Jangan pernah sekali-kali kamu duduk bereksistensi kalau bahasa sekarang, di mana itu tempat sebagai lalu lalang interaksi sosial. Ya, kira-kira kalau sampean naik bis, di pintu bis itu, kira-kira dipisui sampean. Iya, itu juga itu loh yang ingin disampaikan. Itu nilainya gitu loh. Nah, di dalam konteks semacam itu kita harus bisa membaca tanda, membaca sebab, membaca akibat. Itu. Selain itu dia juga menggunakan petung titen. Maka orang Jawa itu punya kemampuan membaca, karena rata-rata ini kan masyarakat agraris nih. Ya. Rata-rata masyarakat agraris, dia dekat dengan alam. Maka orang-orang Jawa dulu itu paham sekali dengan alam. Karena apa? Sudah terbiasa. Setiap hari itu dia pahami perilakunya, sama lah. Ya, kawan-kawan ini yang sudah menikah itu meskipun tidak pernah diceritai tentang istri atau suaminya, paham perilakunya. Oh, ternyata suami saya itu kalau bangun ternyata jam 7 pagi, ya tahu kan, karena dititeni gitu. Kok jam itu terus gak tahu jam 4. Oh, berarti bangkong terus ini, ya gitu, disimpulkan kan gitu. Orang Jawa punya kemampuan itu, membaca siklus, ya, membaca siklus. Dan orang Jawa dengan cara itu kemudian dia menciptakan keselarasan hidup. Oh, kalau mongso kanem begini, mongso kepitu gini, mongso papat begini. Dia kemudian mengikuti alam. Alam itu jangan dilawan. Prinsip orang Jawa harmoni, nanti saya jelaskan itu. Nah, konsep ini yang kemudian banyak digunakan untuk tata ruang. Termasuk konsep apa tentang dulur papat, siji pancer. Ya. Coba kalau Anda ke Jogja, itu kan ada Masjid Patok Negoro, 4 itu, tengahnya keraton. Oke. Jogja juga membuat garis miniatur imajiner tentang hidup. Misalnya kita lihat, ada Tugu Jogja, pal putih golok gilik, itu simbol manunggaling Kaula Gusti, tauhid. Tahta untuk rakyat. Siapapun yang berkuasa, dimulai dari situ. Oh, itu kan Islam itu. Tapi jangan dicari di situ ada la ilaha illallah, enggak ya, enggak ada. Karena dia menciptakan simbol, diberi makna. Simbolnya tugu itu. Nanti kalau ke arah selatan, itu jalannya apa? Ada yang tahu? Setelah tugu itu, Margo. Ada yang tahu? Margo Utomo. Margo iki ya margi alias jalan, utama itu utomo itu keutamaan. Tauhid yang baik adalah tauhid yang melahirkan jalan keutamaan. Oh, itu kalau kawan-kawan kita kan bicara tentang teologi pembebasan itu. Iya, ini harus kita rekonstruksi dalam makna konteks sekarang begitu.
Tauhid yang baik melahirkan gerakan, nilai jalan kemuliaan. Ya. Setelah jalan itu nanti ada, kalau ke selatan lagi ada jalan Margo Mulyo. Jangan pernah berharap kita meraih kemuliaan kalau kita tidak pernah berjalan di jalan keutamaan. Itu orang Jawa. Tapi orang Jawa dewi, orang Jogja sendiri juga belum tahu, belum mesti ngerti itu. Nanti lagi ke selatan itu ada Malioboro. Asluhu min Walioboro. Kira-kira begitu, dua kosakata. Malio itu dari kata wali. Jadi di Jawa itu warung, kita mau buka warung, aku tak buka warung sih, aku tak marung sih, kan begitu toh. Jadi marung kan gitu. Ini juga gitu. Wali mau jadi wali kan mali kan. Ya, malio artinya apa? Jadilah kamu wali. Siapa wali itu? Kekasih Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang ditakuti cuma Allah. Itu boro itu mengembara. Kalau sudah di jalan keutamaan, jalan kemuliaan, kita harus jadi wali dan mengembara, mendistribusikan, membagi kebaikan kepada seluruh semesta. Setelah dari situlah kemudian di Siti Inggil, Siti Kui Tanah Inggil Kidur, bereksistensi, punya kekuasaan. Kalau mau jadi rektor itu ya punya kemuliaan. Gitu. Kalau saya kemarin ya harus punya ideologi. Ideologinya tauhid tadi ini. Gitu loh. Kemudian garis imajinernya sampai laut selatan. Yang disebut dengan ada itu simbol Nyi Roro Kidul itu. Ya, itu simbol yin yang, maskulinitas, feminitas. Ya, maka itu feminim, air itu tenang tapi menghanyutkan. Perempuan kadang juga begitu ya. Itu disimbolkan itu. Laut selatan ini bahaya karena ombaknya gede gitu loh. Disadarkanlah begitu. Harus dirawat. Dan juga gunung Merapi. Maka garis lurus coba nanti lihat. Merapi, Tugu, Keraton, Laut. Lurus itu. Itu kesadaran kebudayaan orang Jawa. Jangan dicari dalam Qur'annya yang begini, nggak ada bid'ah itu. Tapi nilainya Islam. Tanpa menyebut Islam siapapun bisa menggunakan ini. Itu orang Jawa. Selanjutnya dia juga tadi untuk mengetahui tentang sejati ning diri, dia menggunakan olah rohani. Itu bisa kita temukan di banyak teks. Di Selang Ulang Reh bisa banyak kita temukan begitu. Ya. Setelah melahirkan kesadaran kedirian tentang aku, nanti akan melahirkan laku-laku sosial yang bagus. Satu, rukun. Ya, maka kita mendengar di dalam istilah-istilah Jawa atau mungkin sekarang sudah hilang ya. Asih mreng sesami, ojo dumeh. Ojo dumeh itu juga susah dicari kamusnya. Ojo dumeh ini maksudnya apa? Kalau diterjemah ke dalam bahasa yang lain susah. Ya. Sambat sinambat, ojo aji mumpung, kumawoso, adigung adiguna, ngono ya ngono ning ojo ngono. Enggak ketemu sampean pahami dengan logika biner. Enggak ketemu. Orang Jawa selalu punya cara untuk begitu. Dan dia selalu melakukan proses internalisasi evaluasi diri. Selalu dimulai dari diri. Misalnya dalam surat Ulang Reh itu ada bener luput Allah becik lawan bejo cilaka mapan saking ing badan priyangga dudu saking wong liya. Jadi baik buruk itu jangan-jangan kita yang ada di sini bukan yang lain. Dimulai dari sini gitu. Islam banget itu. Kalau sudah begitu maka muncul paseduluran, kekancan. Awake dhewe iki wis suwe lho bro, lek kekancan bahasa anak sekarang begitu. Kayak tadi yang diformulasikan dalam lagu, judulnya sudah bagus, Sedulur. Luar biasa, saya senang lagu itu. Saya kira perlu diputar dan perlu diterjemahkan di dalam konteks yang lebih akademis lagunya Marzuki tadi itu. Ada kata asrih meng sesami, bopo, podo bedo bopo, bedo guru, ya. Tapi kudu bareng-bareng, awake dhewe iki tresno marang sapodo-podo. Itu nilai-nilai Jawa yang lekat dengan Islam. Maka di Jawa ada konsep cokro manggilingan. Urip ki mung kaya
roda pedati, kadang yo nang dhuwur, ngisor, tengah, kadang yo dadi rektor, ora dadi rektor, kajur gak dadi kajur, biasa itu ya. Biasa. Maka orang Jawa itu nrimo ing pandum itu kesadaran itu maksudnya, bukan gak gelem nyambut gawe, tidak. Kita seringkali juga keliru memahami itu. Sama juga orang Jawa itu kan punya mangan ramangan sing penting kumpul. Itu sekarang diterjemahkan, wis nduk kowe cah wedok ora usah kuliah dhuwur-dhuwur. Itu mangan ramangan sing penting kumpul melu karo bapak. Bukan itu maksudnya. Mangan ramangan yang kumpul itu persoalan solidaritas. Pada saat ketika kita miskin, kita tetap bersama-sama. Pada saat ketika kita kaya juga bersama-sama. Itu maksudnya. Itu yang disebut dengan guyub rukun tadi itu. Tapi kita keliru memahaminya. Terakhir saya kira orang Jawa itu punya konsep yang ini juga ada di Bali saya kira, Trihita Karana. Jadi konsep kosmologi mengenai kebahagiaan yang disebabkan oleh 3 hal. Tri itu 3, hita itu kebahagiaan, karana itu penyebab. Apa itu? Sederhananya, bagaimana kita punya hubungan baik dengan sesama. Ya, Islamnya hablum minan nas. Kita ada hubungan baik dengan Allah, hablum minallah. Yang ketiga ini yang sering kali hilang dari kesadaran kita. Ada hubungan baik di luar dari manusia dan di luar dari Tuhan. Apa itu? Alam. Maka saya sering kali di mana-mana saya katakan, kita perlu satu hablum minal alam. Sholatnya luar biasa, nganti ono stempel lagi tengen. Ya. Tapi illegal logging. Belum setahun jalan sudah rusak. Itu karena dia tidak punya kesadaran hablum minal alam. Saya kadang agak nyentrik juga, pengen begini. Orang-orang Bali itu pohon-pohon besar itu kan dikasih sarung toh, iya toh, sarungnya kotak-kotak toh, iya biar kalau santri kan sarung gitu. Saya kira kita perlu juga di sini pohon-pohon besar itu dikasih sarung begitu. Kita ciptakan yang bahu rekso, tapi konsepnya bukan konsep yang menunggu. Bahu rekso itu tahu nggak? Bahu itu apa? Kekuatan, rekso yang menjaga. Di setiap ada pohon besar di situ ada sumber air. Pasti itu. Kalau pohon-pohon ini ditebang hilang kita sumber air. Maka orang-orang dulu belik, tok itu dijaga. Karena apa? Itu sumber kehidupan. Gitu loh maksudnya. Itu. Nah sekarang sudah ditebangi, dijual per kilo. Ya sudah. Konsep ini saya kira menarik untuk kita konstruksi kembali kesadaran tentang aku Jawa. Gitu loh. Saya tutup sebuah bait dari Widotomo, tapi nggak usah saya tembangkan. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Wah, seperti sampean ini. Ini Widotomo itu. Jadi jangan banyak ngomong. Habis ngomong ya harus kerja. Biasanya orang yang banyak ngomong itu sedikit kerja. Orang yang banyak kerja sedikit ngomong, kira-kira begitu. Ngilmu pengetahuan kita, kesadaran kita segera harus kita lakukan. Lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budaya panggesani dur angkara. Sebab dengan cara itu ya kemauan ya membangun kesejahteraan, budidaya, nilai itu bisa kita kembangkan, bisa tumbuhkan dan kita bisa melawan angkara murka. Jangan sampai terjadi yang sebaliknya. Ini juga sudah dikritik di Widotomo. Durung pecus kasusu selabesus amaknani rapal kaya sarit weton Mesir pendak-pendang ngendak gunaning jalmo. Urung ngerti durung pecus kasusu selabesus, urung ngerti, belum tahu apa-apa. Usdulal dalil. Amaknani rapal itu maksudnya memberi makna ayat Al-Qur'an. Wah, nulis inna sholat aja masih susah. Kaya sayat weton Mesir. Wah, ini lulusan Mesir, mana di lulusan Mesir? Ah, kayak lulusan Mesir itu sing klothok kitabnya. Ya, sampulnya yang ngelotok. Ya, pendak-pendak ngendak gunane jalmo. Ya, dia suka meremehkan orang lain. Sudah diramalkan dalam Widotomo dan sekarang sudah terjadi. Orang-orang itu sudah memikirkan begitu loh. Ini hati-hati karena apa? Ini membahayakan karena mempengaruhi kesadaran. Saya kira itu yang ingin saya katakan. Kalau kita tidak kembali kepada cara berpikir,
manusia Jawa sebagai aku, kita akan kehilangan nilai-nilai semacam itu, dan kita kemudian justru menolak apa yang sudah tumbuh hidup di dalam jasad kesadaran manusia Jawa dan dianggap sebagai ketinggalan zaman. Padahal justru kita sendiri yang mengaku di era zaman now itu ketinggalan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.